Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum plus juga fundamental ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 3%-an dan total market cap kembali ke 2,4 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,46% dan volume meningkat sebesar 42,07% ya. Nah, mungkin yang lebih penting daripada koreksi pada hari ini adalah daily close dari Bitcoin yang di bawah dari struktur ya. Dia itu di bawah dari 66.253. Dan sekarang dia mulai menjadi resisten ya, karena kita bisa sendiri di sini mulai terjadi weak at least di masa kita merekam chartnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah 66.253 akan menjadi resisten dan membuat Bitcoin retest ke EMA 20 atau jangan-jangan EMA 20 yang akan menang ya dan ya lanjut membuat BTC naik ke atas. Tapi kalau sampai MA 20 berhasil mantul berarti potensi untuk double topnya berkurang ya. Kalau jebol daily close di bawah dari MA 20 potensi untuk double top semakin tinggi begitu ya. Nah, tapi kalau secara makronya lagi-lagi yang paling penting adalah ya BSB. Kita bisa di sini kondisi BSB itu kemarin kembali di retest dan bahkan sedikit di bawah dari upper band. Jadi kemarin tuh titik terendah dari Bitcoin tuh di angka 65.302. Artinya ya jelas itu retest ya. Dan lagi-lagi kita bukan ahli nujum di sini, kita nggak bisa tahu apakah dia akan mantul atau tidak. Karena secara struktur pun ya kita harus ambil faktanya ya. Fakta kayak di 2022 di sini sudah mulai terbentuk suatu high, higher low, higher high. Wah, potensi nih Bang, strukturnya udah bagus di weekly, tapi jebol. Malah lanjutnya nggak kira-kira dropnya ya. Itu bisa terjadi. Nah, kali ini otomatis juga bisa. Bahkan kalau mau kita bilang secara struktur lebih bagusan di 2022 gitu. Ini udah terbentuk high, higher low, higher high, taunya jebol. Nah, tetapi kalau di sini kita bisa lihat low, lower high, lower low, dan sekarang ada potensi lower high lagi. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini kita udah 100% selamat sih. Gitu. Tetapi tetap ya sesuai dengan SOP kita udah naikin lagi ke 50%. Kenapa seperti itu? Karena risk reward ratio ini sudah lebih menarik dibandingkan kalau dia belum bisa berhasil reclaim BSB. Karena pada faktanya kita bisa di sini ya saat BTC mantul di BSB itu potensi dia untuk rally atau pump itu cukup besar. Begitu makanya kenapa kita naikin 50% untuk antisipasi kalau sampai ya dia mantul. Kalau sampai nggak mantul dan jebol lagi ke bawah ya udah kita kembali lagi ke peluru 25%. Begitu. Jadi itu ngomongin risk reward ratio dan jangan lupa juga konteksnya itu apa? Gua atau tim TCI itu punya rata-rata harga BTC itu di sekitar 20 ribuan, bahkan kayaknya sedikit di bawah dari 20 ribu. Karena kita akumulasi banyaknya di daerah sini nih. Daerah sini. Nah, jadi maka dari itu ya risk reward ratio-nya akan berbeda dibandingkan orang-orang yang beli di 30 ribu, bahkan lebih parah lagi beli di all time high kemarin-kemarin. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat ke news ya. Untuk news ini datang dari Rusia, di mana Rusia baru saja mengesahkan satu ya bill itu hukum bukan masuknya ya. Ya ke satu bill lah ya. Gue nggak tahu spesifik ini udah jadi hukum atau belum, tapi udah satu bill yang allow beberapa bisnis untuk menggunakan kripto untuk international trade. Tujuannya apa? Untuk circumvent ini sanctions ya, dimana kita tahu setelah Rusia menginvasi Ukraina itu mereka banyak dapat sanksi dari negara-negara di Eropa ya. Nah, ini kita bukannya mau mendukung Rusia atau mendukung Ukraina, enggak ya. Kita ngomongin dari pure kripto aja. Nah, ini menunjukkan apa? Rusia tuh sadar bahwa kripto ini tidak bisa disensor begitu ya. Ya kita ambil contoh gini. Misalkan Rusia punya Bitcoin nih ya. Dia ada negara yang mau kerjasama sama dia gitu, misalkan negara lain yang tadinya itu dengan sanksi US jadi nggak bisa gitu. Tapi dia pengen kerjasama. Nah, dia tinggal kirim BTC ke wallet dari negara tersebut dan nggak ada yang bisa melarang gitu. Itu the power of crypto. Mereka tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, jadi kalau menurut gua ini adalah testament lagi bukti bahwa ya kripto itu decentralized gitu.
Dan decentralized itu sekali lagi ya bukan ngomongin harga, karena masih ada yang salah berpikir. Wah, mana kripto katanya decentralized, harga tetap drop. Nggak ada urusannya. Harga dari kripto itu pure supply and demand. Bahkan sangat pure sampai kadang-kadang bisa dimanipulasi. Begitu ya. Karena lagi-lagi ya, supply and demand itu bukan berarti anti manipulasi. Justru supply and demand itu kalau pure di sana, kalau kekecilan juga market cap-nya malah gampang untuk dimanipulasi. Gitu. Jadi yang terdesentralisasi itu adalah validasinya. Tidak ada yang bisa menghentikan. Berbeda sama misalkan lu US gitu atau fiat in general. Kayak gini deh. Kalau misalkan lu tiba-tiba ya, misalnya lu punya dana 1T gitu. Lu coba lu kirim 1T ke keluarga lu misalkan di Amrik gitu atau di Eropa. Itu nggak akan mungkin di pass. Pasti lu akan langsung diinvestigasi. Buat apa Anda mau kirim 1 triliun? Bla 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 bla. Apakah Anda penggelapan uang? Kalau di kripto enggak. Lu kirim BTC nggak ada yang nanya. Buat apa duitnya? Nggak ada. Karena semuanya decentralized. Begitu ya. This is really cool. Ini pembuktian lagi bahwa kripto memang ya apa ya, punya tempatnya di masa depan menurut gua ya. Next. Ini dia nih ya. 2 tahun terakhir Agustus merah. Apakah tahun ini juga merah? Ya, ini pertanyaan yang mungkin sudah ada di otak kita nih ya. Dan sebenarnya serem nih kalau sampai Agustus merah lagi. BSB apa kabar nih? Soalnya kalau sampai weekly close di bawah dari BSB, ya lo tahu statistiknya. Statistiknya adalah lower low. Begitu ya. Dan jangan lupa, gue udah ngomong ya secara stance gue. Gue masih main scenario gue masih bearish ya, karena belum terjadi weekly close di atas dari 70.000 ya. Secara struktur artinya BTC itu masih dalam kondisi ya bearish begitu ya. Nah, dengan dia mantul di BSB plus weekly close di atas dari 70.000 itu menunjukkan dia potensi reversal karena pecah struktur dan ya statistik mantul di BSB begitu ya. Makanya penting nih Agustus, apakah kita akan merah lagi atau tidak begitu ya. Next kita geser ke economic calendar. Hari ini jangan lupa akan keluar 3 data penting. Ada ADP non-farm sorry ya. ADP non-farm ya. Kepanjangan employment change-nya jadi sedikit belibet ya. Jam 7.15. Lalu ada Chicago PMI jam 9:15 dan ada crude oil inventories jam 9:30. Jadi ingat udah dekat-dekat jam segini pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Oke. Kita balik lagi ke TA. Untuk TA kita bisa di sini kondisi dari indeks dolar itu ya dia jadi aneh nih. Dia candle close-nya jam 7 pagi di atas, tapi candle open-nya di bawah begitu. Ini jadi ada disebutnya gap. Nah, tapi gap-nya udah ke fill juga, udah ada wick. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan ke reject oleh 104,43. Kalau dia ke reject, kemungkinan besar akan ke MA 200 ya. Nah, untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini mulai terjadi koreksi setelah berapa hari berturut-turut nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut bullish, sekarang mulai terjadi koreksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan retest ke MA20 atau tidak. Begitu. Tapi lagi-lagi kalau lo berharap altcoin season ya masih belum lah menurut gue ya. Ya mungkin bisa kalau sampai ada mini altcoin season kalau dekat-dekat tembus MA200. Tapi lagi-lagi boleh punya exposure ke altcoins, tetapi jangan kegedean satu, dan kedua jangan terlalu banyak di small caps, karena kalau small caps itu BTC turun 10%, small cap tuh bisa turun 20, 30, 40%. Ya lu bisa lihat sendiri lah kayak kemarin ya, BTC turun berapa total ya, nyaris 20%. Ya lu lihat banyak yang aduh bang, porto gue minus 40, 50, 60, 70, bahkan ada yang paling parah 80% gitu ya. Nah, jadi itu kenapa gue cerewet ngingetin 70-30 begitu ya. Oke, next sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan sedikit kewejangan ya ke mindset, karena banyak orang yang suka ternyata ya untuk mindset. Jadi ini mindset tipis-tipis aja, mungkin nanti gue akan bikin satu video lagi khusus lah kalau misalkan untuk mindset yang lebih komprehensif. Sekarang sih mindset yang bisa dipakai buat bukan cuma trading lah ya, yaitu mindset rich versus wealthy ya. Di Indonesianya gue bingung gimana ngejelasinnya ya. Tapi kalau dari definisi gue, rich itu adalah lu punya duit. Lu punya duit aja. Jadi lu punya gaji gede misalkan. Lu punya duit, wah sebulan misalkan berapa? 20, 30, 40, 50. Ya pokoknya angkanya besar lah. Tapi gaya hidup lu basically bikin habis duitnya. Jadi lu gaji 10 juta,
habis 9,9 gitu kesannya. Gue nabung berapa? 100.000. Wah, ya. Itu mungkin masuk ke dalam definisi kaya lah, rich ya. Rich yang biasa kita sering lihat gitu. Nah, tapi ada satu lagi wealthy. Wealthy itu apa? Wealthy itu mungkin gaji dia nggak segede si A nih ya. Wah, misalkan si A 100 juta. Ya mungkin gaji dia 20, 30, 40 juta. Ya which is nggak kecil juga ya. Nah, tapi dia investasi. Dia mencoba untuk membangun aset. Ya, dan tujuan akhir dari orang yang wealthy ini adalah apa? Membuat satu mesin uang. Mesin uang sehingga apa? Dia punya passive income. Begitu ya. Nah, saat lu punya passive income dan bukan modal tapi biaya hidup lu ketutup sama passive income itu. Nah, disitulah kita menjadi wealthy menurut gua ya. Nah, itu satu. Jadilah orang yang wealthy bukan rich gitu. Kalau rich itu apa? Wah, flexing, flexing, flexing. Wah, setiap bulan wah gua harus terlihat kaya nih. Wah, masa manajer cuma pakai mobil A, harusnya pakai mobil apa gitu ya. Wah, masa cuma pakai Civic, Civic tahun berapa lagi? Harusnya pakai Lambo. Nah, ya itu dia ya. Bahaya gitu. Jadi ingat, at the end of the day, ya goal kita itu bukan untuk terlihat kaya, ya karena banyak orang terlihat kaya ternyata kere, banyak, ya. Wah semuanya dicicil, semuanya diketokin pinjol, itu banyak terjadi dan gue pernah lihat sendiri dalam kehidupan gue ada orang seperti itu, ya. Nah, tapi ada orang yang terlihatnya santai gitu kemana-mana pakai baju polos, pakai nggak ada brand-brandnya, ya semuanya polosan, paling mentok beli di Uniqlo gitu ya. Tapi masuk BCA langsung ditawarin, Bapak mau teh apa? Wah bagaimana hari Bapak? Langsung dibawa sama satpam tuh di ke atas. Kenapa? Karena dia prioritas. Gitu. Nah itu kita harus jadi orang yang kedua. Jangan jangan mau terlihat kaya, tapi jadilah kaya sesungguhnya. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke Balimit. Ya, sebelum kita masuk ke Balimit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dan Coinex sedang ada event baru, yaitu mulung bareng Coinex, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya, nah tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim. Ya, sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari Coinex. Buat lo yang pengen ikutan bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Coinex bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Coinex. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara buy limit berarti ya ada di MA20 atau di 65.000 ya, itu untuk posisi spotnya. Lalu selanjutnya ada juga di 64.000 ya. Nah, untuk posisi futures kita belum ada setup kemarin ya karena ya jebol daily close di bawah dari 66.253. Nah, kita lihat besok pagi, kalau sampai besok pagi Bitcoin daily close-nya masih di bawah dari 66.253, kita bisa limit posisi short. Retest kedua terjadi di 66.253, kita bisa buka posisi shortnya. Ya berarti otomatis ya karena udah pasang limit ya. Nah, target TP-nya di MA20 begitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita udah kena target TP ya. Buat lo yang kemarin sudah buka posisi short harusnya sudah profit sebesar ya 1,7%-an lah ya. Nah itu untuk posisi short. Untuk posisi long, ini sebenarnya tembus guys. Ya, kita bisa lihat di sini tipis sih. Kalau kita lihat struktur kan di 3.279. Kemarin dia itu daily close-nya si Ethereum ini close-nya di angka 3.234 begitu. Jadi
sebenarnya kalau di chart gua ini sedikit tembus. Tapi buat lu yang sudah kebuka posisi long, ya mungkin di elu sedikit berbeda karena lagi-lagi ya setiap exchanger mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit. Kalau tipis-tipis kayak gini udah ada yang kebuka ya udahlah ya. Nah, target TP-nya di EMA 20 begitu ya. Tapi ini adalah posisi long yang cenderung lebih beresiko karena secara struktur sebenarnya tembus dikit ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limitnya sih ya di 3279 udah kena. Tinggal di EMA 200, di 3216 dan di 3156. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini. Bukan besok, sorry. Malam ini gue nyaris lupa ya. Malam ini akan keluar 2 data penting. Yang pertama adalah ADP non-farm. Sorry. Yang pertama ada Chicago PMI ya. Ada Chicago PMI. Lalu yang kedua adalah crude oil inventories ya. Dan ada juga ADP non-farm. Jadi ada 3 hari ini. Ada ADP non-farm, Chicago PMI, dan juga crude oil inventories. Ini keluarnya yang paling awal itu jam 7 lah. 7:15. Sisanya paling malam jam 9:30. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Nah, jadi sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.